Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Mega beserta rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Bentang Nur Sukma dari Prodi Teknik Industri dengan NRP 113200025, ingin mempresentasikan tentang klasifikasi biner dengan regresi logistik di Python dengan studi kasus breast cancer. Untuk sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu regresi logistik. Regresi logistik adalah algoritma dasar pembelajaran mesin untuk tugas klasifikasi biner. Pada kesempatan ini saya akan membahas penggunaan kelas logistik regression dari scikit-learn untuk klasifikasi biner dengan studi kasus breast cancer. Regresi logistik itu adalah metode statistik yang digunakan untuk tugas klasifikasi biner. Metode ini memodelkan probabilitas bahwa input tertentu termasuk ke dalam kelas tertentu yang biasanya dilambangkan sebagai 1 atau 0. Terlepas dari namanya, regresi logistik itu adalah algoritma klasifikasi, bukan algoritma regresi. Dalam regresi logistik, fitur inputnya dibagi menjadi dua fungsi ya. Yang pertama ada fungsi klasifikasi. Fungsi regresi logistik ini memodelkan probabilitas kelas tertentu yang biasanya dilambangkan dengan 1 atau 0. Dan yang kedua itu ada fungsi logistik. Fungsi logistik ini menggunakan fungsi sigmoid untuk mengubah kombinasi linear input menjadi skor probabilitas. Ini langsung ke prakteknya ya. Saya udah mencoba running di aplikasi Google Colab dan untuk hal yang pertama itu ada mempersiapkan data. Yang pertama itu ada import pustaka. Gunanya itu untuk memuat pustaka yang diperlukan sebagai scaling untuk memproses data dan model. Lalu yang kedua ini ada memuat dataset. Dataset ini menggunakan data dari breast cancer dari salah satu rumah sakit yang ada di luar negeri. Dan saya dapatkan dari scikit-learn sebagai contoh klasifikasi dari biner. Dan yang ketiga ini ada split dataset, pembagian data. Ini membagi data set menjadi set pelatihan dan pengujian menggunakan data train test split. Dan yang terakhir itu adalah pengeskalan fitur atau scale dari input data. Menerapkannya ini dengan menggunakan standar scalar untuk memproses awal fitur-fitur dalam dataset. Dan yang kedua ada pelatihan model. Yang pertama ini ada inisialisasi model. Tujuannya itu untuk membuat instance model regresi logistik dengan parameter max itak yang ditingkatkan. Dan yang kedua itu ada melatih model. Melatih model ini menggunakan metode fit untuk melatih model dengan data pelatihan yang telah diskalakan. Untuk yang ini inisialisasi model, kami menetapkan parameter itu ke max itak yang 200 yang menentukan jumlah iterasi maksimum. Lalu ada prediksi dan evaluasi. Untuk prediksi ini kita menggunakan metode predik untuk membuat prediksi pada data uji yang diskalakan. Lalu ada akurasi. Akurasi ini tujuannya untuk menghitung akurasi dengan membandingkan label prediksi dan label sebenarnya. Lalu ada laporan klasifikasi. Untuk mencetak laporan yang mencakup presisi,
recall, skor F1, dan support untuk setiap kelas. Ini untuk hasil dari prediksinya. Untuk metrik akurasinya itu nilainya itu 0,97. Itu memprediksi dengan benar untuk 97,37% kasus. Jadi sudah mendekati sempurna. Untuk presisinya juga sama 0,98, dan hasil interpretasinya itu adalah 98% itu ada prediksi kelas 0 itu adalah benar. Dan untuk recallnya itu bernilai 0,99 dan dilambangkan dengan kelas 1 dan sebenarnya teridentifikasi. Untuk kesimpulannya, regresi logistik ini terbukti efektif untuk klasifikasi biner pada dataset BRES ENSAC. Untuk pengimplementasiannya dengan menggunakan scikit-learn menyediakan alat yang kuat untuk mengimplementasi dan mengevaluasi model dengan mudah. Dan untuk pengaplikasiannya ini dapat diterapkan pada berbagai masalah klasifikasi biner dalam data science. Demikian yang dapat saya presentasikan, dan kurang lebihnya mohon maaf atas cara penyampaiannya yang mungkin kurang. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.